Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, yaitu mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, menghadapi penderitaan demi keselamatan manusia dari dosa dan maut. Daun palem sebagai simbol kemenangan, melambangkan Kristus yang menang atas dosa dan maut. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP, Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Palmarum ini, kita diarahkan untuk ikut dalam arak-arakan mengagungkan Kristus dengan menyuarakan, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah ke hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 151 ayat 3.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 167 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Tuhan menghendaki agar kami jujur dan terbuka kepadamu akan segala sesuatu yang kami alami dan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Namun terkadang kami tidak jujur kepadamu dan kurang menghargai kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk memuliakan nama-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 4.
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 21 ayat 1 sampai 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 355 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 237 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan dan mendengarkan khotbah. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Palmarum saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita masuk ke minggu terakhir Prapaskah, yaitu Minggu Palmarum. Minggu Palmarum dipahami sebagai penyambutan Yesus sebagai Raja yang dielukan dengan daun-daun palma di dekat pintu gerbang Yerusalem sembari berkata, Hosiana. Yerusalem adalah tanda bahwa penderitaan Yesus akan dimulai. Sengsara salib akan terjadi. Yesus Sang Putra Allah menjadi Mesias yang diurapi menjadi Raja dan Juru Selamat melalui sengsara Via Dolorosa, salib Golgota. Ini adalah sebuah dimensi mendasar bagi iman kita, bahwa Yesus disambut sebagai Raja yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun dalam momentum Palmarum saat ini, ada sebuah bentuk penyambutan bagi Yesus Sang Raja, dengan dimensi Kristus kembali ke tahta kudusnya sebagai Raja semesta, yang tidak lagi diiringi oleh teriakan umat yang menyerukan Hosiana dengan peki keras dan lambaian daun palma. Namun, pemazmur saat ini memberikan sebuah bentuk baru bagi penyambutan Sang Raja yang menderita. Pemazmur mengatakan bahwa justru Tuhan sendirilah yang akan membuka bagi kita pintu gerbang kebenaran, sehingga setiap orang yang masuk ke dalamnya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab penderitaan Sang Raja telah menjadi jawaban dan keselamatan bagi kita. Sebab batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan hal itu terjadi dari pihak Tuhan yang menyatakan perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru yang dibuang adalah Kristus yang menderita bagi kita. Namun justru Yesus yang menderita itu menjadi batu penjuru yang menjadi dasar pengharapan dan dasar keselamatan kita.
Dan kita pun layak bersorak-sorai karenanya. Dan bukan hanya sekadar teriakan mulut Hosiana semata. Dan bukan sekadar lambaian daun palma semata. Namun jika pun teriakan Hosana itu keluar dan lambaian palma itu penuh semarak, bukankah semestinya itu semua datang dari kesaksian dan pengalaman hidup kita yang berkokoh berdiri di tengah derita dan kematian? Karena topangan sang batu penjuru yang memberi keselamatan dan kemujuran hidup. Sebab jika tidak, pekik Hosiana itu bisa saja berubah menjadi pekik salibkan dia. Seperti yang terjadi di masa penyaliban Yesus. Teriakan Hosiana bahkan tenggelam begitu saja oleh teriakan salibkan dia yang sangat keras itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hosiana atau Hosana dalam pemahaman Ibrani adalah datanglah membantu. Dalam Mazmur 118 ayat 25 merupakan sebuah permintaan untuk sebuah bantuan yang tetap, yang kemudian dalam Mazmur 118 ini dirangkai dalam sebuah pemahaman bahwa permohonan itu tidak bisa berhenti di Hosiana itu saja. Ia mesti masuk ke dimensi haleluya yang dipahami sebagai ajakan mari kita memuji Tuhan. Dan memang Mazmur 118 ini adalah Mazmur pujian. Ketika kita hanya berhenti di Hosiana, maka bisa saja akan ada yang patah hati. Sebab ternyata Yesus bukanlah raja politik, kaisar atau presiden. Maka bisa saja itu berpotensi membuat orang berpaling. Semisal Yudas Iskariot dan orang yang tadinya teriak Hosiana malah ikut meneriakkan salibkan dia. Saudaraku, Hosiana yang berlanjut ke haleluya adalah sebuah kesaksian bahwa pengharapan kita telah terpenuhi. Sebab sumber sukacita sejati adalah Kristus yang nyata menjadi Raja atas seluruh hidup kita. Tidak peduli sakit kita tidak sembuh. Tidak peduli hidup kita menderita. Tidak peduli jika dunia mengecewakan. Namun di dalamnya ada sebuah kepastian bahwa kita sudah menjadi bagian dari kemenangan Kristus. Sebab diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Minggu Palmarum ini menjadi sebuah perenungan sukacita bagi kita, bahwa Yesus Sang Raja yang menderita selalu menyatakan kasih setianya bagi kita. Maka setiap orang yang memandang sengsara Yesus semestinya adalah orang yang akan selalu bersyukur dan meninggikan Tuhan dalam hidupnya, sebab kita berharga baginya. Tidak ada satupun dari antara kita dengan kehidupan yang berbeda-beda ini akan luput dari kasih setianya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosana, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami mensyukuri berkat Tuhan yang memampukan kami untuk bersyukur dan menyerukan Engkau yang maha tinggi. Dalam peristiwa Palmarum, kami memandang Tuhan dengan sorak-sorai. Meski kami tahu Tuhan, itu adalah sesungguhnya awal penderitaan Tuhan, awal kematian dan juga penyalipan yang sesungguhnya adalah karya Allah yang nyata untuk menebus dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan begitu berharganya kami keseluruhan. Siapapun kami, kondisi apapun yang kami alami, seperti apapun latar belakang kehidupan kami keseluruhan, kami percaya itu sungguh berharga di mata Tuhan. Dan melalui salib Kristus kami dimenangkan. Melalui penderitaan Kristus kami dimerdekakan. Dan itu menjadi kerinduan kami selalu untuk memuji memuliakan Tuhan. Sehingga hosiana kami akan selalu berujung kepada haleluya kami. Untuk kami selalu memuji Engkau dalam setiap eksistensi dan dimensi hidup kami. Untuk selalu menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Kasih setiamu nyata bagi kami. Berkati kami keseluruhan Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah saat ini. Merayakan Palmarum di tengah-tengah kehidupannya. Yang ada di rumah masing-masing. Dalam aktivitas kehidupannya masing-masing. Semuanya menyatukan hati untuk meninggikan Engkau Tuhan. Untuk memuji memuliakan Engkau. Karena kami percaya kasih setia itu ternyatakan bagi kami. Kau akan memulihkan hidup kami di tengah-tengah krisis multidimensi yang ada. Kau memulihkan kami di tengah-tengah segala kesulitan-kesulitan hidup kami. Dan kami percaya kami bersama-sama
masuk ke dalam kehidupan yang berkemenangan, selayaknya Kristus yang adalah yang menang, sehingga teriakan kami menjadi teriakan sorak-sorai yang tidak pernah henti dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 230 ayat 1, Nama lungu dorohaku sembari memberikan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Ia adalah Yesus yang diberkati, yang telah diberkati untuk selama-lamanya. Hendaklah kita memuji dan meninggikan Dia sebagai juru selamat kita. Marilah kita menerima Dia masuk di dalam hati kita. Masuklah, engkau yang diberkati Tuhan. Masuklah oleh anugerah dan roh-Mu, dan selamatkanlah aku sebagai milik-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!